Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano di Rasti Garasi. Kali ini gue mau ceritain cerita horor lagi nih. Udah berapa waktu lama kan gue nggak cerita horor, ya kan? Sebenarnya sih gue nungguin nih dari teman-teman barangkali ada cerita-cerita horor. Kan sampai sekarang teman-teman juga belum ada sih. Nah ini akhirnya nih, sebentar, ada sawat lewat. Nah ini sebenarnya gue agak sungkan, gue agak malas gue nyeritain ini karena ini masih berbekas banget. Ini bener-bener true story banget buat gue. Ya ini cikal bakal sih, menurut gue ini cikal bakal. Ada bukan cikal bakal bener, maksudnya salah satu cikal bakal dari kehidupan bervespa gue. Jadi gini, dulu itu gue punya temen namanya Toto. Toto, apa kabar Mas Toto? Ya Mas Toto ini itu kebetulan tuh dulu gue ikut klub namanya Budapest. Nah gue tuh satu klub dulu sama Toto tuh di Budapest itu karena gue bertetanggaan, beda komplek, maksudnya tetanggaan komplek, jadi deket gitu. Jadi gue kalau dari pulang malam minggu ngumpul, gue suka jalan bareng, pulang barengan gitu. Nah karena kedekatan itu, dia ngasih tahu info bahwasanya ada Vespa gocapan sesuai thumbnail gue tuh ya. Tapi ini belum masuk horor dulu. Nah sebelum ke situ tuh gue makainya, sebelum kita beranjak ke cerita Vespanya itu, Vespa gocapan horor itu, gue ini pakainya Vespa tahun 1965. Itu mesinnya udah gue ganti tuh. Mesin aslinya masih hidup, cuman gue ganti pakai mesin eksklusif gue. Karena kan waktu itu gue buat daily ya, buat kerja. Jadi gue pengen mumpuni gitu. Gue ganti tuh, daripada gue ganti-ganti CDI, ganti apa, ganti ini gitu, mendingan gue ganti aja mesin satu bendel, blek, gue taruh. Motor gue ini cihui banget, warnanya kuning. Walaupun zaman dulu belum warna rare ya nggak ada. Dulu mah ya udah warna kuning, warna apa, warna aneh-aneh semua Vespa gue. Ada warna kuning, ada warna gold, orange. Nah ini kita sebutin yang Vespa pertama gue nih, Vespa 60-an gue nih. Warna kuning, pajaknya hidup lagi, sesuai sama BPKB sama STNK, warnanya kuning yellow. Orisinilan udah pasti lah ya, kalau orisinilan udah pasti. Catnya masih udah nggak orisinil, tapi dalam arti semua perintilannya bener orisinil semua. Cihuy bener dah itu. Nah si Toto ini nih pas bareng sama gue, terus main ke rumah gue, dia ngasih tahu, "Man, ini ada info nih man, ada Vespa gocapan." Nah sayangnya gue kagak punya duit. Udah ini mah murah, ini mah bahan NP, tambah murah lagi kan, NP bahan. Gue gak ada duit. Nah kebetulan lagi, banyak kebetulan memang ya. Beruntung banget gue, di hidup gue banyak kebetulan. Nah orang ini mau nih barter nih sama Vespa lu, udah gue jelasin. Mesin kasih semua enggak? Ya mesin diminta semua sama dia. Gue gak make mikir panjang lagi. Mungkin kalau lo jadi gue juga, gue yakin lo sama ya. Gue yakin lo pasti ngelakuin apa yang gue lakuin. Gue langsung jadi. Lo telepon lo hubungin deh orangnya. Jadi gitu. Udah oke, di besok deh. Nah singkat cerita 1 atau 2 hari kemudian dihubungin. Jadilah, berangkatlah kita ke sana. Yes. Langsung gue bawa tuh unit gue. Jadi gue 2 motor. Si Toto ini pakai Vespa Como kalau nggak salah ya. Langsung gue lihat kondisinya, masya Allah, bahan cuy, bisa dibilang kalau bahasa gue bangke gitu. Tapi gue suka yang kayak gini. Gue suka dari dulu tuh, gue suka yang rasti-rasti gitu. Jadi begitu gue ngeliat barang itu tuh dengan
masih keronggok gitu ya, mesinnya juga terpisah. Itu gue jadi kayak ngeliat, mata gue tuh kayak orang gimana sih, kayak anak kecil ngeliat permen gitu, celing 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 gitu. Itu gue kayak ngeliat sesuatu yang rusty gold lah gitu. Jadi kayak wah, gue udah seneng banget, gembira gitu. Kayak emot-emot sekarang tuh yang lihat makanan, jadi nafsu selera gitu. Tukerlah salaman, deal. Kalau gak pakai kwitansi-kwitansian, udah pokoknya salaman gabruk aja, dibawa lah. Dulu nggak ada towing-towingan, men. Kalau sekarang kan enak, tinggal telepon aja. Halo, ya kan? Berkah skuter, tolong dong. Atau Bang Kamal, tolong dong, ya kan? Bawain nih, gitu. Nah, sekarang kan enak gitu ya. Dulu nggak ada. Nah, dulu walaupun nggak ada, penuh dengan keterbatasan, itu Vespa kita taikin ke Vespa. Kok bisa? Iya. Bodinya kita taikin tuh ke atas jok, didudukin pakai pantat kita, mesinnya taruh di bawah. Gue pulang pakai ojek, mentengin tepong sama setang, main perintilan-perintilan lain dan berapa dikarungin. Udah dong, gue taruh sampai rumah. Udah thank you banget gue sama si Toto nih. Gue walaupun capek tuh ya, itu barangnya gue ngambil di Perum Tangerang. Gak begitu jauh, tapi karena membawa karung isi spare part apa segala macam gitu, pokoknya ya melelahkan lah ya. Tapi itu yang namanya capek, namanya lelah nggak ada, men. Pulang dari situ gue langsung cuci tuh, wah, gue bersihin, pokoknya udah bersih. Ya tetep aja karat itu nggak bisa hilang ya. Gue cuma ngilangin tuh sarang gonggonya apa segala macam itu deh, kotor-kotorannya. Pokoknya biar bersih aja, biar nggak debu-debunya biar nggak nempel itu lagi. Gua taruh deh tuh, ya kan, di pojokan garasi gue. Garasi gue tuh kurang lebih kayak gini nih gambarnya. Nah, gua taruh situ. Itu tuh sebelah garasi itu kamar gue. Kamar gue tuh persis. Nah, udah tuh gue singkat cerita kan capean lah gue nggak tahu nih antara gue tidur apa gue rep-rep, gue nggak tahu ya. Rep-rep tuh kayak tidur ayam gitu kali ya. Tiba-tiba nih kelontang, wah apa nih? Gue mau positive thinking aja ya. Daerah gue sih emang zaman waktu itu masih sepi banget, belum begitu rame. Paling tikus nih kali nih, tikus got tuh kan gede-gede dari sini. Bentar gue tidur lagi, kelontang, wah apa nih? Wah, gue malah jadi mikir begini nih, ini kalau nggak tikus jangan-jangan pengen malingin ucapan gue nih, ya kan? Wah, gue harus keluar nih. Udah, gue keluar, gue mindik ya kan, mindik. Waktu itu tuh pas gue ngeliat jam, ternyata udah jam 12:30, udah hampir jam 1 lah, pokoknya antara jam segitu lah ya. Waduh, tengah malam lagi kan. Lampu garasi gua itu gua matiin emang. Satu biar ngirit ya kan. Kedua, depan rumah gua juga kan pas tiang listrik, jadi memang ada penerangan dari lampu merkuri ya kan, ada lampu jalan lah. Jadi biar irit listrik juga gua matiin aja, biar adem juga kan. Lihat ada sosok orang di situ. Waduh, makin ini dong gue, deg-degan gue. Tapi kan namanya ini properti gue ya gak. Gue mah pokoknya nggak ada beraninya, nggak ada takutnya gue. Udah, akhirnya gue nyalain lampu aja ya kan. Gue udah sambil ancang-ancang deh, siap-siap deh. Padahal nggak ada apa-apa di situ, ada sapu lidi doang sama sapu hijau. Cuma kan, jadi gue udah siap-siapin diri aja lah. Gue nyalain lampu, begitu gue nyalain, Masya Allah, kaget gue, bener. Sosok itu sih bukannya sosok yang gimana ya. Cuman begitu gue ngeliat wajahnya nih, waduh, pokoknya gue nggak bisa bilang deh, gue nggak bisa gambarin deh. Udah langsung
Gue nyamperin, gue senyum-senyum aja. Gue senyum-senyum, langsung gue bilang, udah pulang Bu. Ternyata bini gue. Kebetulan ya bini gue memang kerja di bandara ya, jadi dia kena penerbangan malam gitu. Nah dia pulang, ternyata dia langsung ngeliat itu Vespa rongsok. Wajahnya ngeri banget. Dia cuma nanya begini doang. Pertama tuh di Vespa yang kuning mana? Dia udah curiga tuh. Dia tahu lah ini gue karakter pasangannya kan. Gua tuker sama apaan? Tuker sama itu. Tuker sama orang rongsok ini. Waduh, udah episode horor berlanjut itu dari jam 1 sampai menjelang subuh interogasinya di BAP gue sama kayak BAP polis ya kan. Udah di ruang tamu, udah gue disidang, udah gue ditanyain. Masalahnya, ini kutipan penggalan bini gue. Masalahnya itu kan Vespa buat daily use, buat harian gue, buat gawe. Lu kerja mau pakai apa? Kata dia gitu. Ya gue bilang, gue sih simpel aja, hidup gue mah sederhana, hidup gue tuh ngalir aja cuy, kagak pakai yang berat-berat. Ya gue bilang aja pakai ojek. Kayak ojek pengkolan. Ojek pengkolan lumayan harganya kalau dari tempat gue ke tempat kantor kan. Berarti itu kan kos, ya kan. Udah, tapi ya gue namanya salah ya, gue nggak bilang. Nah, namanya kita udah pasangan ya kan, kita kudu ngomong ya kalau ada apa. Lu harusnya ngomong dulu, cerita bla 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 bla. Pokoknya itu horor banget deh buat gue ya. Lebih menakutkan daripada setan manapun yang ada di film-film Indonesia deh, apapun film horor yang di luar negeri. Pokoknya dah, wah udah ada gue nunduk aja, gue kagak berani lihat. Kalau gue ngeliat tuh hati gue udah dekat langsung deg gitu. Wah udah dah, udah ya udah, mungkin bener kata yang kata-kata orang kan, lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu. Mungkin kalau gue minta izin panjang episodenya, kagak bakal dikasih. Kalau gue udah begitu kan ya udah, ya gue masa gue udah minta maaf, masa kagak dimaafin, masa mau ditelan juga, mau dimakan, setan aja kagak makan kan, setan paling nakut-nakutin dia kan. Udah. Nah singkat cerita, itu teman-teman episode horor kali ini. Menurut lo horor nggak tuh kayak gitu? Atau lo pernah ngalamin nggak hal yang sama kayak gue? Itu horor nggak menurut lo? Kalau menurut gue sih itu episode horor yang sehoror-horornya gitu. Gue beberapa kali tanpa sengaja ya, siapa sih yang mau sengaja ketemu sama ketan? Gue pernah beberapa kali gitu dipertemukan, entah gue harus bersyukur alhamdulillah atau gimana, dengan ketan-ketan yang entah itu halusinasi gue, bayangan gue gitu, tapi menurut gue itu yang paling mengerikan. Makanya itu gak gue ceritain. Lama gak gue ceritain. Ya begitulah teman-teman. Nah akhirnya nih Vespa gocapan gue itu sah ya. Ini foto-fotonya nih. Cuman gue nggak fotoin pas yang kondisi bangke ya, karena kan zaman dulu kita nggak kayak sekarang dikit-dikit diposting before and after, apa yang after kayak kagak gitu. Itu foto juga pas lagi kebetulan pengen difoto aja gitu, nggak foto yang bener-bener difoto buat itu gitu. Jadi ya buat dokumentasi itu gitu. Jadi cuman pas kebetulan pegang kamera pakai foto gitu. Zaman dulu belum handphone, kalau nggak salah ya HP udah handphone ya. Pokoknya nggak ada dokumentasi buat sengaja buat itu. Udah jadi cuman gambar ini nih Vespa gocapan gue yang udah jadi. Kondisinya jauh lebih parah dari ini. Wajar sih bini gue marah. Jadi kayak gitu. Cuma ya emang begitu kenyataannya gitu. Udah gue nggak bisa cerita lebih lanjut, nggak bisa cerita panjang-panjang lagi. Pokoknya intinya gitu. Lu kan tahu kameramen gue siapa. Intinya itu ya. Gue cuma pengen cerita itu aja tuh dari kemarin gitu ya. Pada nanyain, bang episode horor mana lagi nih? Kisah horor di hidup gue dengan Vespa ya. Kalau dengan yang lain, horor yang lain, kalau lo main keras di garasi deh kita ngomong. Atau ntar mungkin pas lagi kita ketemu di mana, bang ceritain pengalaman horor lo ya. Gue mungkin bisa gue ceritain pengalaman horor gue gitu ya. Cuman yang dengan Vespa itu yang kisah horor gue yang paling sehoror-horornya deh gitu. Dari gue itu aja sih ya cerita singkat Vespa horor gue ini.
Gue kagak tahu ini menakutkan apa enggak, cuman bagi gue bener-bener ini menakutkan banget. Kalau lo pengen komentar, lo kolom komentar deh. Ya. Terus kalau lo punya cerita horor nih beneran nih, lo DM deh ke IG gue. Cerita horor lo. Ntar gue tayangin pasti. Dari gue itu aja ya. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, udah subscribe, tombol loncengnya. Jangan aja lupa. Dicegukin aja. Horor.